Halo, kembali lagi bersama kami di Partai X. Masihkah pemerintah punya hati nurani? Harga sembako naik, tarif listrik naik, pajak jalan terus, tapi gaji tetap segitu-gitu aja. PHK di mana-mana, UMKM begap, petani dan nelayan menjerit. Anak muda susah cari kerja, biaya pendidikan makin gila. Tapi subsidi dicabut, bantuan sosial banyak yang salah sasaran, yang mampu malah dapat, yang benar-benar butuh justru terlewat. Sementara itu, pejabat pamer kekayaan, mobil mewah, rumah mentereng, liburan ke luar negeri, gaya hidup ala sultan. Padahal gaji resmi mereka jauh dari cukup untuk itu semua. Kita bukan bodoh, kita cuma disuruh diam. Mereka buat kebijakan yang justru menyusahkan, aturan berubah-ubah, arah tak jelas, tapi selalu ada celah untuk korupsi. Selalu ada alasan untuk menekan rakyat kecil, dan sayangnya kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kehilangan kedaulatan. Tapi pertanyaannya satu, masihkah mereka punya hati nurani? Atau hati itu sudah lama digadaikan demi kekuasaan dan kepentingan pribadi? Banyak yang mencalonkan diri bukan karena ingin melayani, tapi karena ingin menguasai, bukan karena terpanggil, tapi karena tertarik kekuasaan. Mereka keluar modal miliaran untuk kampanye, bagi-bagi uang, sembako, kaos, dan janji palsu, semua dihitung sebagai investasi. Dan kita semua tahu, tidak ada investasi tanpa keinginan untuk untung. Jabatan dijadikan proyek, satu kursi sama dengan satu sumber cuan. Ketika sudah duduk di kursi pemerintahan, fokusnya bukan rakyat, tapi balik modal. Caranya, lewat proyek fiktif, lewat anggaran markup, lewat suap, fee, komisi, dan permainan anggaran. Pertanyaannya jelas, siapa yang mau bayar mahal untuk jadi pemimpin, kalau bukan untuk mengambil lebih banyak? Inilah akar dari kebijakan yang menyimpang. Kenapa bantuan salah sasaran? Karena data dimanipulasi untuk kepentingan. Kenapa proyek infrastruktur mangkrak? Karena yang penting bukan hasil, tapi fee-nya. Kenapa rakyat tidak sejahtera? Karena dari awal mereka memang bukan prioritas. Yang jadi prioritas, kelompok sendiri, kroni, tim sukses, sponsor kampanye. Beginilah ketika jabatan jadi transaksi, bukan amanah. Beginilah ketika demokrasi dijadikan alat untuk dagang kekuasaan. Rakyat cuma angka, cuma alat untuk mendapatkan suara di TPS lalu dilupakan. Kalau jabatan hanya soal untung rugi, jangan heran kalau korupsi makin subur. Jangan kaget kalau integritas jadi barang langka. Karena dari awal mentalitasnya bukan melayani, tapi mengeruk lebih banyak untuk jadi kaya. Dan selama ini dibiarkan, lingkaran setan ini akan terus berputar. Sistem ini membiarkan oligarki lahir, sehingga sebaik apapun calonnya, jika sistem tidak berubah, hasilnya akan tetap sama. Jangan harap kita sejahtera. Pemerintah, mereka digaji dari uang rakyat. Mereka duduk di kursi karena dipilih oleh rakyat. Tapi lucunya, setelah berkuasa, banyak yang lupa diri, bertingkah seperti raja, maunya dilayani, bukan melayani. Padahal jabatan itu bukan milik pribadi, itu titipan. Kewenangan mereka bukan hal mutlak, tapi amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Mereka bukan pemilik negara, mereka cuma karyawan publik. Hanya di Indonesia, gaji mereka dibayar dari pajak tukang ojek, pedagang pasar, buruh pabrik, petani, nelayan, semua yang banting tulang dari pagi sampai malam. Tapi begitu berkuasa, mereka hidup di balik pagar tinggi, naik mobil dinas, pakai pengawal, duduk di ruang dingin, seolah rakyat cuma gangguan bukan majikan. Ini keliru, ini bahaya. Kalau pejabat sudah merasa jadi tuan, kebijakan akan dibuat sepihak, kritik dianggap serangan, aspirasi dianggap ancaman, dan rakyat disuruh diam, tunduk, ikut aja. Itulah yang terjadi hari ini. Pemerintah hanya sibuk mengatur rakyat, tapi lupa tugasnya untuk mengatur dan melayani. Kalau pelayan sudah lupa siapa majikannya, negara akan runtuh dari dalam bukan karena perang, tapi karena kesombongan. Bapak Ibu sekalian, kalian dipilih untuk bekerja, bukan untuk berkuasa. Kalian diangkat untuk melayani, bukan untuk memerintah sesuka hati. Karena kalau jabatan kalian bukan lagi alat untuk rakyat, maka rakyat punya hak untuk mencabutnya.
Salah satu penyakit paling kronis bangsa ini adalah kita tidak bisa atau tidak mau membedakan antara negara dan pemerintahan. Pemerintah itu berganti, tapi negara harus tetap berdiri. Pemerintah itu pelaksana, negara adalah milik rakyat. Tapi hari ini, siapa yang berkuasa seolah-olah memiliki negara? Seolah-olah bisa memperlakukan tanah air ini seperti milik pribadi? Bangsa ini tidak akan pernah sembuh jika akar masalahnya tidak dicabut. Kita butuh lebih dari sekedar ganti orang, kita butuh ganti sistem. Dalam poin penyembuhan bangsa dari Partai X, ada satu poin, yaitu poin pertama yang harus dilakukan adalah amandemen kelima Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bukan sembarang amandemen, tapi kembali pada roh asli konstitusi kita. Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang otentik sebelum dicemari kepentingan oligarki dan liberalisasi kekuasaan. Karena hanya dengan konstitusi yang benar, kedaulatan bisa kembali ke tangan rakyat, bukan di tangan-tangan partai besar, tapi di tangan kita semua, rakyat Indonesia. Sudah saatnya rakyat tidak hanya dijadikan objek, tapi menjadi pemilik negara ini yang sesungguhnya, bukan dalam teori, tapi dalam praktik nyata, dalam anggaran, dalam kebijakan, dalam kekuasaan. Inilah saatnya kita bangkit, inilah saatnya kita pulihkan kedaulatan, karena Indonesia yang merdeka, adil dan berdaulat hanya bisa dibangun ketika rakyat kembali jadi pusat, bukan melengkap. Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kami Partai X pamit.